Halo semua, apa kabar? Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa yang sudah terjadi 80 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1944, yaitu peristiwa D-Day. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Jadi, D-Day itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita orang Indonesia biasa mengartikan D-Day sebagai hari H kan? Yang menjadi pertanyaannya saat ini, hari H untuk apa? D-Day adalah istilah yang merujuk pada tanggal dimulainya operasi militer pendaratan sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Peristiwa D-Day ini pun dikenal dengan Operasi Neptune ataupun pendaratan Normandia. Setelah Jerman mengalahkan Prancis pada Juni 1940 dan menguasai wilayahnya, Jerman terus bergerak untuk memperluas daerah jajahannya. Hal ini menyebabkan Joseph Stalin, yang saat itu memimpin Uni Soviet, khawatir bahwa Jerman akan menguasai wilayahnya juga. Stalin pun membangun front timur dan juga mendekati pihak Amerika Serikat yang saat itu tergabung dalam sekutu bersama Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat lainnya, dan mendesak mereka untuk membangun front barat agar bisa bersama-sama melawan Jerman. Pada saat itu, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt menolak karena menyadari bahwa kekuatan persenjataan dan personil sekutu belum cukup untuk mengalahkan Jerman. Tetapi, mereka setuju untuk mulai merencanakan operasi penyerangan. Inilah yang dikenal dengan Operasi Overlord. Nah, fokus utamanya adalah Operasi Neptune, yang juga dikenal dengan peristiwa D-Day. Pada mulanya, sekutu mempertimbangkan 4 tempat untuk pendaratan pasukannya, yaitu Britani, Cotentin Peninsula, Normandia, dan Pas-de-Calais. Namun, Britani dan Cotentin Peninsula kemudian dieliminasi dikarenakan kedua tempat tersebut merupakan semenanjung, yang berarti akan memudahkan Jerman dalam menghentikan laju sekutu di tanah genting yang relatif sempit. Sementara itu, Pas-de-Calais merupakan titik terdekat di benua Eropa dengan Inggris, sehingga Jerman pasti akan menebak bahwa sekutu akan melakukan pendaratan awal di sana, sehingga mereka akan menjaga ketat wilayah tersebut. Akhirnya, Normandia yang dipilih menjadi tempat pendaratan. Selain karena 3 tempat lainnya tidak memungkinkan, pendaratan di Normandia dapat memberi ancaman terhadap pelabuhan Cherbourg, pelabuhan pesisir di Britani, dan serangan darat menuju Prancis hingga Jerman. Pendaratan pasukan sekutu di Normandia dikepalai oleh Jenderal Dwight D. Eisenhower dari Amerika Serikat dan Jenderal Bernard Montgomery dari Inggris. Pada mulanya, sekutu melancarkan kampanye pengeboman yang dinamakan Operasi Point Blank yang menargetkan pesawat terbang Jerman, persediaan bahan bakar, dan lapangan udara. Sekutu juga melakukan pengeboman terhadap infrastruktur komunikasi, jalan raya, dan jalur kereta api untuk mengisolasi wilayah utara Prancis sehingga Jerman sulit untuk mengirim bantuan ke sana. Operasi Neptune ataupun D-Day yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 1944 terpaksa harus ditunda selama 24 jam karena kondisi cuaca dan ombak laut yang tidak kondusif. Pada akhirnya, Operasi Neptune baru dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1944 di pagi harinya. Sekutu mengirimkan pasukannya melalui jalur laut untuk mendarat di 5 pantai di Normandia, yaitu 22 divisi pasukan dari Amerika Serikat mendarat di pantai Utah dan pantai Omaha, 12 divisi pasukan dari Inggris mendarat di pantai Sword dan pantai Gold, dan 3 divisi pasukan dari Kanada mendarat di pantai Juno. Ada juga 1 divisi dari Polandia dan 1 divisi dari Prancis, sehingga total semua pasukannya lebih dari 1 juta. Pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan ke pantai Utah sempat terkendala oleh air pasang dan ombak besar. Saat mendarat, mereka hanya mendapat perlawanan ringan dari tentara Jerman. Namun, karena terkendala oleh medan yang
dipenuhi rawa-rawa, semak belukar lebat, dan tembok batu, invasi mereka menjadi terhambat, sehingga baru berhasil menguasai Sungai Dove dan Cotentin Peninsula pada hari berikutnya. Pasukan yang mendarat di pantai Omaha mendapat perlawanan yang sengit dari tentara Jerman yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada perkiraan. Tetapi mereka terus bertahan sepanjang pagi di tepi pantai hingga pada siang hari, saat tentara Jerman mulai kehabisan amunisi, mereka baru mendapat kesempatan untuk naik ke daratan. Pertempuran di pantai Omaha ini berlangsung selama 3 hari, hingga akhirnya sekutu berhasil memukul mundur tentara Jerman. Pasukan Inggris yang mendarat di pantai Gold berhasil menguasai desa Arromanches dan membuat kontak dengan pasukan Kanada yang ditugaskan ke pantai Juno. Sebelumnya, pasukan Kanada terlambat mendarat di pantai Juno karena air pasang. Kemudian mereka pun langsung mendapat perlawanan dari pasukan Jerman. Namun, mereka berhasil menguasai pantai walaupun terlambat menguasai desa Benis-sur-Mer. Barulah pada malam harinya, gabungan pasukan dari pantai Gold dan pantai Juno berhasil menguasai 19 km area pantai sesuai dengan target mereka. Pasukan Inggris yang mendarat di pantai Sword membawa 21 tank dan dengan cepat dapat menguasai pantai. Mereka berusaha untuk menguasai kota Caen, tetapi terpaksa mundur karena kurang persenjataan. Pada sore harinya, tentara Jerman memberikan perlawanan kepada pasukan sekutu di pantai Sword dan pantai Juno, tetapi mendapat perlawanan sengit dari pasukan Inggris yang memukul mereka mundur sampai ke area di antara Caen dan Bayeux. Pasukan sekutu yang mendarat di 5 pantai di Normandia ini mendapat perlawanan sengit dari tentara Jerman. Selain itu, mereka harus menghadapi berbagai jebakan dan medan yang berat untuk bisa naik ke daratan. Korban terbanyak berada di pantai Omaha. Sementara itu, di pantai Gold, Juno, dan Sword, pasukan sekutu terpaksa menghadapi perlawanan tentara Jerman dari jarak dekat. Bahkan mereka harus menyisir setiap rumah untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Sekutu berhasil membangun pangkalan pantai di masing-masing dari 5 lokasi pendaratan pada hari pertama ataupun D-Day-nya, tetapi Carentan, Saint-Lô, dan Bayeux tetap berada di tangan Jerman. Caen, yang menjadi sasaran utama, baru berhasil direbut pada tanggal 21 Juli. Hanya pantai Juno dan pantai Gold yang terhubung pada hari pertama, dan kelima pangkalan pantai baru terhubung pada tanggal 12 Juni. Korban dari pasukan Jerman pada D-Day diperkirakan mencapai 4.000 hingga 9.000 orang, sementara korban sekutu sedikitnya 10.000 orang dengan 4.414 orang dipastikan tewas. Sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.